Bapak Ibu saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Satu sukacita bagi saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di bulan Mei pada tanggal 1 ini. Mengawali bulan Mei ini dengan tema gereja berbicara tentang memiliki wisdom yang lebih besar lagi, greater wisdom. Tetapi khusus pada bidang penata layanan atau stewardship. Sebelumnya saya mengajak, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur bisa memiliki kesempatan dalam hidup kami untuk bisa berbagi, untuk bisa memberi kembali lagi, untuk bisa belajar bagaimana mengatur hidup kami. Apa yang Engkau percayakan kepada kami, untuk kami berikan balik kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkannya, bahkan terutama kepada Engkau. Serta hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Bayangkan ya, Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian. Maksudnya adalah kemampuan dia untuk bisa memahami kehidupan. Tetapi bukan itu saja, kemampuan dia untuk memahami ilmu alam atau sains. Seperti pasir di tepi laut, dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, perbandingan pada waktu itu adalah kerajaan yang sangat berkembang. Adalah kerajaan pada bagian timur dan juga kerajaan pada bagian barat, yaitu Mesir. Israel di tengah-tengahnya. Membandingkan dua kerajaan itu, Alkitab berkata bahwa apa yang dimiliki oleh Salomo melebihi semua yang dimiliki oleh orang-orang pada masanya itu. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang merupakan hal yang hebat daripada Salomo. Yang pertama adalah tentang keagamaannya, bagaimana dia mengatur sistem ibadat bangsa Yahudi. Tetapi bukan cuma sistem ibadatnya, petugas-petugasnya, tata caranya. Dan lebih utama lagi yaitu adalah bait sucinya. Dan bait suci Salomo itu luar biasa megah pada zaman itu. Sehingga betul-betul merupakan suatu karya yang luar biasa. Dan orang ketika datang ke Yerusalem kagum dengan apa yang Salomo telah bangun. Yang kedua adalah kemegahannya. Kita tahu Salomo mengatur sistem pemerintahan, Salomo mengatur sistem perpajakan, sistem pengaturan dalam kehidupan dalam istananya, mengatur banyak hal termasuklah kekayaan, bisnis, kemegahan, bisnis, semuanya itu adalah merupakan kemegahan daripada Salomo. Dan yang ketiga terutama adalah kepintarannya atau kebijaksanaannya. Ketiga hal ini betul-betul tersebar sampai membuat orang-orang itu tertarik untuk datang dan belajar dan memberi upeti kepada Salomo. Satu contohan yang pada masa itu adalah contohan yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan mengangkat anak daripada Daud, raja orang Israel itu, Salomo, menjadi raja yang sangat luar biasa, hebat, dan betul-betul sangat hebat. Tetapi kemudian hanya 7 pasal sesudah itu. 7 pasal sesudah pasal yang keempat. Di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Menurut saya ini adalah satu kesedihan. Bayangkan dengan semua kemegahannya, semua kebijaksanaannya, semua tata cara sistem keagamaan yang dia bangun, dan itu membuat Israel menjadi bangsa yang luar biasa hebat. Cerita dia hanya 7 pasal. Salomo dikatakan menyembah kepada allah-allah lain karena pengaruh daripada istri-istrinya, terutama ketika dia berada pada masa tua. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau begitu, kalau kita ingin bicara tentang kebijaksanaan atau wisdom itu yang lebih baik dalam hal mengatur hidup kita, kepada siapa kita harus belajar?
Kepada Salomo kan? Atau kepada siapa? Menariknya adalah begini. Kalau kita membaca atau mempelajari dalam kitab dalam Perjanjian Baru, kita menemukan ada paling tidak 3 hal Perjanjian Baru menyebutkan contohan tentang Salomo. Dan 3-tiganya berbicara tentang kemegahan, tentang bait suci atau keagamaan, dan bahkan tentang kebijaksanaan daripada Salomo. Mari kita buka di Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Dikatakan, tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Lihat, Salomo yang membangun sebuah rumah untuk Tuhan. Tetapi yang maha tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Menarik adalah di sini, ketika Alkitab berbicara tentang bait suci, keagamaan, bangunan daripada Salomo, ada kata tetapi Tuhan itu tidak tinggal di tempat itu. Jadi semua kemegahan, semua yang dibangun itu, Tuhan bilang, enggak, saya enggak tinggal di situ. Nah, menarik adalah di sini, karena dalam konsepsi berpikir orang-orang Kristen, gereja dalam bentuk gedung adalah tempat di mana Tuhan itu tinggal. Dan karena tempat di mana Tuhan tinggal, maka tingkah laku manusia pun jadi berbeda. Ketika orang datang ke gereja, sikapnya menjadi lebih sopan, lebih hangat, lebih peduli, lebih mau berfellowship, dibandingkan dengan ketika dia di luar daripada gedung gereja. Di dalam dia bersikap seperti seorang yang baik, di luar belum tentu. Karena pemikiran dan konsepsi berpikir kita adalah Tuhan tinggal di situ. Sementara dalam Kisah Rasul pasal 7 dan juga beberapa pasal-pasal yang lain, kalau kita bisa menemukan dalam Alkitab, Tuhan tidak tinggal di situ. Dan ini kan sebenarnya mau kasih tahu kepada kita bahwa apa yang dibangun Salomo dalam konsepsi rohani sia-sia. Dari konsepsi fisik, itu luar biasa. Kagum orang lihat bangunan kan. Tapi dari sisi rohani tidak ada gunanya. Sama seperti kalau kita membangun gedung gereja yang megahnya luar biasa. Sisi secara fisik kita bilang, wah itu hebat, mahal, hiasannya, keindahannya, kita bilang itu hebat. Tapi dari sisi rohani, Alkitab bilang Tuhan tidak tinggal di situ. Itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kekristenan. Karena orang sibuk untuk membangun gedung gereja, tetapi orang lupa bahwa yang paling penting adalah manusianya, tubuh manusianya, rohani manusianya. Yang kedua yang disebutkan dalam Alkitab, Matius 6 ayat 28-29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Menarik adalah begini. Bayangkan ya, the splendor of Salomo. Itu kan termasuk dalamnya kekayaannya. Termasuk dalamnya sistem pemerintahannya. Termasuk dalamnya kemegahan berpakaiannya. Termasuk dalamnya istananya. Semua kemegahan itu, kata Tuhan Yesus, dibandingkan dengan bunga di ladang. Bunga lilis, bunga bakung di ladang. Bunga bakung lebih bagus, lebih indah dibandingkan dengan kemegahan Salomo. Lihat, tadi bangunan pun bilang, enggak, gue gak tinggal. Sekarang kemegahan, Tuhan bilang, enggak, bunga lebih bagus dari kemegahan Salomo. Yang ketiga, Lukas pasal 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini. Dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Kita tahu dia bicara tentang Ratu Sheba. Tetapi ada pernyataan Tuhan Yesus yang berkata begini. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Tuhan Yesus berkata bahwa semua hikmat yang Salomo punya dibandingkan dengan dirinya, dia lebih tinggi dibandingkan dengan hikmat yang Salomo punya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bicara tentang penata layanan atau stewardship, maka pada khotbah saya pada minggu ini, saya mengajak mari kita belajar daripada
penata layanan atau konsep penata layanan dalam perjanjian baru yang diajarkan oleh Yesus dan juga oleh murid-muridnya. Amin. Nah, sekarang di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ayat ini adalah ayat yang sebenarnya Yesus mengkonfrontasi tingkah laku daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kalau kita bicara bahan-bahan selasi, ada jintan, ada semada jintan, itu kan adalah rempah-rempah. Kalau sekarang kita bilang rempah-rempah, itu adalah bumbu dapur atau sesuatu bumbu yang harganya sangat murah. Betul atau tidak? Kalau kita balik zaman dahulu, 2000 tahun lalu, ini kan tidak berada pada daerah Timur Tengah, tidak berada pada daerah Israel. Itu berasal dari daerah Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia. Maka yang datang itu melewati waktu yang begitu panjang, nilainya sangat mahal sebenarnya. Jadi ketika dikatakan rempah-rempah ini, sebenarnya bukan nilai yang kecil, nilai yang besar. Jadi ahli Taurat itu mereka kasih persepuluhan untuk pemasukan yang besar, mereka kasih. Nah, tetapi yang Tuhan maksudkan bukan konsep persepuluhan saja di sini. Tapi Tuhan mau jelaskan bahwa dari semua yang kita lakukan, termasuk dalamnya hukum Taurat, itu ada 3 esensi. Yang pertama adalah keadilan atau justice. Yang kedua adalah belas kasihan atau mercy. Dan yang ketiga adalah kesetiaan atau iman. Ini adalah yang namanya esensi daripada semua hukum. Kalau kita mau memahami segala hukum, segala bahkan apa yang kita mau atur dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya penata layanan, maka 3 hal ini adalah merupakan esensinya. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan atau iman. Justice, mercy, and faith. Maka jelaslah bagi kita, justice, keadilan adalah merupakan alasan kita melakukan. Setelah kita menerima, maka kita memberi juga. Itu namanya keadilan. Kita tidak bisa mungkin dapat terus kita simpan dan tidak memberi, tidak adil namanya. Maka secara prinsip Alkitab, namanya keadilan adalah waktu kita terima, kita harus berikan balik. Kita dapat, kita bagi. Itu adalah prinsip keadilan. Mercy adalah juga alasan kita melakukannya. Kita menerima dan kita memberikan balik berdasarkan alasan belas kasihan kepada orang lain. Bahkan dikatakan kita melakukannya. Alasan kita melakukannya dari kita menerima dan kita balik dan berbagi adalah karena iman, kita percaya itu adalah firman Tuhan, itu adalah perintah Tuhan. Maka karena itu kemudian the stewardship atau penata layanan adalah memberikan balik apa yang kita terima. Semua hal yang kita terima, kita berikan balik. Itu adalah stewardship. Dan stewardship atau penata layanan selalu juga seperti dalam hukum prinsip yang Yesus ajarkan, wisdomnya dia, bermuara kepada keadilan, just, mercy, belas kasihan, dan iman atau faith. Dan karena itu kemudian pada bagian-bagian selanjutnya kita akan berbicara tentang penata layanan atau stewardship dari konsepsi firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 kita sudah sering membacanya. Tetapi dari sini kita bisa melihat ada 4 hal utama daripada penata layanan. Yang pertama dikatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu, bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Lihat ya, dia ulang sekali lagi yang tadi saya bicarakan tadi. Tuhan tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi mengapa kita mau melayani Tuhan, padahal Tuhan tidak butuh dilayani? Alasan sederhana. Karena itu baik untuk hati kita. Kalau kita tidak melayani apa yang kita terima, maka konsepsi pemikiran kita tentang siapa adalah Tuhan dan siapa adalah hamba
menjadi kabur karena itu. Jadi mengapa kita mau melayani? Padahal Tuhan tidak butuh dilayani seperti firman Tuhan di sini. Karena baik untuk hati kita. Karena apa? Karena seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Tuhan yang kasih kok. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Dari sini, dari Kisah Rasul pasal 17 ini, yang merupakan khotbah Paulus kepada orang-orang di kota Athena, yang kita sering baca, maka ada 4 hal yang kita bisa simpulkan. Pertama, Paulus bicara tentang kesaksian. Dia menerima keselamatan, maka dia bersaksi tentang keselamatan itu. Yang kedua adalah dia bicara tentang kepelayanan. Dia mau melakukan semua itu karena dia mau melayani Tuhan. Yang ketiga adalah dia tahu bahwa apa yang dia punya, kepemilikan, itu merupakan milik Tuhan. Tuhan yang memberikan. Dan yang ketiga adalah tentang kesempatan, bahwa waktu yang dia punya adalah merupakan kesempatan bagi dia untuk memberi yang terbaik. Jadi ada kesaksian, kepelayanan, kepemilikan, dan kesempatan. Jadi karena itu kemudian stewardship. Dan 4 tadi itu, ada 4 hal dari stewardship. Yang pertama adalah harta, kepemilikan, atau treasure. Yang kedua adalah kesaksian, atau testimoni. Yang ketiga adalah talent, atau kepelayanan tadi. Kita melayani Tuhan dengan apa yang kita terima, yang merupakan kemampuan, apa yang kita telah diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah time, atau waktu, atau kesempatan. So treasure, testimony, talent, dan time. Itu adalah 4 hal utama daripada penata layanan. Nah, saya tahu bahwa ini merupakan bagian yang sangat banyak. Dan saya berharap bahwa selama bulan Mei ini, kita bisa berbicara satu demi satu. Karena kalau kita punya 5 bulan dalam bulan Mei tahun 2022 ini, maka paling tidak ada kita bisa bicara, tiap minggu kita bisa bicara. Dan kalau minggu ini saya akan berbicara tentang treasure, tentang harta. Mungkin minggu berikut kita bisa bicara tentang testimoni. Atau juga kemudian tentang talent, dan kemudian tentang time. Dan bahkan kita bisa tambah lagi, kita juga berbicara tentang bagaimana mengatur apa yang Tuhan berikan dari sisi harta kita. Semoga bulan Mei ini, setelah selesai bulan Mei, jemaat jadi tahu bagaimana memberi balik kepada Tuhan. Dan bukan cuma memberi balik kepada Tuhan, tetapi juga memberi balik kepada sesama. Amin. Mari kita buka di Kisah Rasul 17, kita baca lagi di 25 ayat 25b, dikatakan begini. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Paulus berbicara bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Segala sesuatu. Jadi apa yang kita punya, segala sesuatu adalah merupakan pemberian Tuhan. Mazmur 24 juga menyuarakan hal yang sama. Bahkan lebih tegas, Mazmur 24 berkata begini. Tuhanlah yang mempunyai bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan, kalau tadi dalam Kisah 17 berkata, Dia yang berikan. Mazmur bilang, Dia yang punya. Segala sesuatu, Dia yang punya. Jadi sekarang waktu kita memandang harta kita, maka kita perlu bertanya, ini harta saya atau harta Tuhan? Karena kalau kita baca di sini, kalau kita orang rohani, kita memahami prinsip firman Tuhan, maka jelas sekali bahwa apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Maka kemudian sikap hati kita menentukan bagaimana kita memandang harta itu. Apakah kita memandang sebagai milik kita atau kita memandang sebagai milik Tuhan. Kalau kita memandang harta itu adalah milik kita, maka kita akan menggunakan harta itu untuk menyenangkan diri kita. Tetapi kalau kita tahu harta itu adalah milik Tuhan, maka kita menggunakan harta kita untuk menyenangkan Tuhan. 2 hal berbeda. Kalau harta itu punya saya, maka saya pemiliknya. Tapi kalau harta itu punya Tuhan,
Saya manajernya, saya mengaturnya. Berbeda. Kan tetapi dalam pemikiran kita kan kita selalu menganggap bahwa ini punya gua, ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini mobil saya, ini saya punya semuanya. Karena kita memandang bahwa this is my treasure. Tetapi kalau kita memandang dari konsepsi God's treasures, hartanya Tuhan, saya bukan owner, tapi saya adalah manajer. Kalau ini adalah harta saya, ya saya pakai aja. Nggak perlu minta pertanggungjawaban orang punya saya. Saya mau pakai buat apa aja, suka-suka saya dong. Tetapi kalau itu adalah harta Tuhan, maka saya menggunakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ini adalah harta saya, maka saya akan pakai bagi diri saya. Tapi kalau itu ada harta Tuhan, saya juga berbagi kepada orang lain. Kalau ini adalah harta saya punya semuanya. I have the ownership, full ownership. Tapi kalau harta Tuhan, saya hanya punya 90%. Punyanya, 10% balik ke dia lagi. Kalau ini adalah harta saya, ya orang bisa menjadi duniawi. Karena dia bisa spend apa aja. Tapi kalau itu harta Tuhan, maka orang berpikir, apa yang benar menurut Alkitab? So ini yang berbeda, pertanyaan saya sederhana. Cara kita memperlakukan harta kita adalah seperti harta kita pribadi atau harta yang merupakan milik Tuhan. Karena kalau harta yang merupakan milik Tuhan, sikap kita menjadi berbeda. Nah, di Alkitab ada banyak sekali ayat bicara tentang Tuhan. Dan saya tahu kalau kita ambil waktu 30-45 menit untuk bicara itu, kita pasti tidak cukup waktu. Saya hanya mengambil dua hal yang penting yang menurut saya bisa memberikan kekuatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana kalau kita memandang harta ini sebagai harta Tuhan? Yang pertama, Mazmur di Amsal pasal 3 ayat 9a dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayat ini cuma satu statement sederhana. Honor the Lord with your wealth. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita punya, kita harus mempergunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebagai bagian dari kita menghormati Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak sekali cara kita menghormati. Salah satunya dalam Perjanjian Baru adalah menghormati tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait suci. Tetapi bagian di sini, di Perjanjian Lama, di Amsal pasal 3 ini, dia mengajar bahwa kita harus menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Gimana caranya? Secara sederhana. Misal contoh, 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Maksudnya uang yang kita punya, yang pertama-tama adalah untuk keluarga. Kalau ada seorang yang tidak bertanggung jawab bagi keluarganya, Alkitab bilang nilai daripada orang itu adalah sama dengan orang murtad, orang tidak percaya Tuhan. Jadi kalau kita adalah seorang Kristen, kita harus bertanggung jawab kepada keluarga kita. Itu yang pertama daripada penggunaan harta kita. Yang kedua, di Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagian ini bicara it is more blessed to give than to receive. Maka konsepsi daripada menghormati Tuhan dengan harta kita, selain bagi keluarga kita, adalah berbagi, to share. Kepada siapa? Kepada banyak orang. Matius 6 ayat 2 dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, maka yang dimaksudkan dengan berbagi yang pertama adalah kepada orang-orang yang membutuhkan. Gereja punya program Hope Worldwide di mana betul-betul membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain tentu saja dalam jemaat, tetapi juga di luar jemaat. Nah, ini adalah bagian di mana kita juga bisa berbagi, kita bisa sharing, kita bisa juga terlibat dengan kita menyisihkan sejumlah uang kita untuk kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama juga di luar sana, selain jemaat, pasti ya, karena itu pasti ditangani oleh grup-grup masing-masing. 1 Korintus 16 ayat kedua.
pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Dikatakan hari Minggu. Nah, kita harus mengerti bahwa mungkin pada sistem zaman dahulu, orang dibayar mingguan. Jadi pada hari Minggu, maka orang harus menyisihkan apa yang diperolehnya. Berapa jumlahnya tidak dijelaskan. Dan menyimpannya, supaya ketika datang pengumpulan, itu mereka jadi bingung. Oh, enggak. Dibilang supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Karena kalau ketika Paulus bilang ketika dia datang dan diambil uang-uang itu, yang merupakan pemberian kepada Tuhan atau untuk pelayanan Tuhan, mereka bingung karena mereka harus kasih sekaligus kan berat. Tapi kalau sudah disisihkan tiap minggu ketika Paulus datang, dia tidak ada kesulitan karena sudah disisihkan sejak awal. Tapi maksudnya adalah menggunakan harta untuk menghormati Tuhan adalah juga dengan mendukung pelayanan Tuhan. Jadi kalau kita punya harta kita, dari sisi kita pemiliknya, maka kita akan pakai untuk apa? Untuk memuaskan diri kita. Kita mau pergi berlibur, kita mau beli mobil, mau beli rumah, silakan. Tetapi dari semua itu, adakah yang sisanya? Yang nilainya mungkin 10% dari 90% kita pakai. Apakah kita pakai untuk Tuhan dengan kita berbagi? Apakah kita pakai untuk orang membutuhkan? Apakah kita pakai juga untuk mendukung pelayanan Tuhan? Ini adalah cara kita menghormati Tuhan dengan harta yang kita punya. Selain tentu saja bagian utama adalah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang harta yang merupakan pandangan kita yang merupakan milik Tuhan, maka pertama kali yang kita harus pikirkan, harus renungkan, dan harus yakinkan dalam diri kita bahwa apa yang saya punya harusnya saya gunakan untuk memuliakan Tuhan, to honor God dari harta yang saya miliki. Yang kedua, yang merupakan poin saya yang kedua, Matius pasal 6 ayat 19-21. Saya sudah pernah sharing firman Tuhan ini, tetapi saya akan bicarakan lagi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini diajarkan Tuhan Yesus untuk mengajar orang-orang pada waktu itu, untuk mereka melihat cara mereka memandang harta. Karena kalau Tuhan bilang, yang berharga dalam hidup kita, apakah harta duniawi atau harta surgawi? Itu sangat penting karena memiliki pandangan mana yang berharga saja, itu bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Itu bisa mengubah luar biasa banyak di dalam kehidupan kita. Harta di bumi atau harta di sorga. Nah, saya tidak berkata bahwa kalau gitu kita tidak punya harta di bumi aja. Itu bukan itu poinnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apa yang menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Apakah harta duniawi atau harta surgawi? Karena kalau kita memandang harta Tuhan, maka yang kita akan fokuskan adalah di sorga. Karena Tuhan itu adalah rohani. Yang fisik itu tidak akan menyenangkannya. Yang rohani itu yang menyenangkannya. Jadi berarti menyimpan harta di sorga itu jauh lebih penting dibandingkan dengan harta yang kita punya di dunia ini. Nah, tetapi yang Yesus pergunakan dalam perumpamaan ini menggambarkan betapa bahayanya kalau orang itu merasa bahwa harta dunia merupakan miliknya. Dan dia akan fokus untuk mengembangkan miliknya. Dan dia akan memiliki semuanya itu. Dan inilah yang menurut Tuhan Yesus menghancurkan dengan dia mempergunakan dua perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang ngengat. Mirip kupu-kupu, tapi bukan kupu-kupu. Yang kedua adalah dikatakan hartanya berkarat. Ngengat dan harta yang berkarat. Mari kita pelajari ngengat. Nah, kalau kita tahu ngengat dewasa itu dia tidak makan, tetapi dia minum.
minum makanannya itu dari air, dia minum. Jadi karena dia minum, dia hanya ambil daripada tumbuhan, yang madu daripada tumbuhan. Jadi karena dia tidak makan dan cuma minum dari madu daripada daun daripada tumbuhan, dia tidak merusakkan harta kita. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ngengat yang mana? Nah, kita tahu dari siklus daripada ngengat, pertama dari dia keluarkan telur. Telur itu punya rentang hidup, ada waktu itu 4-10 hari sampai dia menetas. Setelah itu kemudian dia menjadi larva. Nah, larva itu berubah menjadi kepompong, itu butuh waktu 2-30 bulan. Kemudian dari kepompong hanya butuh 8-10 hari, dia berubah menjadi ngengat. Dan ngengat dewasa itu hanya hidup sekitar maksimum 1 bulan usia hidup. Jadi kalau gitu yang Tuhan maksudkan, yang menghancurkan, yang mana yang menghancurkan? Larva itu yang menghancurkan. Karena larva itu berada di tempat yang gelap, kalau kita tahu tempat yang gelap. Dan dia akan memakan karpet, memakan kain, memakan simpanan makanan, buku, pakaian, dan kalau zaman sekarang, ini bukan harta lagi, tapi zaman dahulu, karpet itu harta. Kain itu mahal, itu harta. Buku, pakaian, itu adalah harta zaman dahulu. Jadi yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, bahwa coba lihat ngengat, coba lihat larva daripada ngengat. Dia berada di tempat yang gelap. Tetapi di tempat gelap itu, usianya panjang dan dia sangat rakus. Apa yang ada di depannya dia akan makan. Kain, karpet, makanan, buku, pakaian, dan lain-lain sebagainya yang merupakan harta pada masa itu akan dimakan habis oleh larva daripada ngengat itu. Jadi inilah yang Tuhan Yesus bicarakan, dan menurut saya hebatnya inilah wisdom daripada Tuhan Yesus. Dia tidak menjelaskan cara gamblang, dia mempergunakan kata-kata atau perumpamaan. Apa perumpamaannya? Dikatakan begini. Jadi maksudnya apa? Sesuatu yang tersembunyi, yaitu keinginan untuk memiliki harta dunia yang berlebihan. Keterikatan dengan harta dunia yang begitu kuat. Maka yang tersembunyi itu kan di dalam hati, dalam pikiran. Orang tidak tahu, dia tidak mungkin ucapkan. Tetapi yang tersembunyi itu, aku mau lebih kaya, aku mau sukses, aku mau berhasil, aku mau jadi orang hebat, aku mau jadi, ingin menjadi memiliki kekayaan seluruh dunia. Nah, yang tersembunyi itu tidak kelihatan. Itu yang bisa menghancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang pada masa itu dan juga pada kita hari ini. Memiliki harta tidak ada masalah. Tetapi kita tidak fokus kepada harta surgawi. Maka itu akan bisa menghancurkan. Tersembunyi, tidak kelihatan. Tetapi itu bisa menghancurkan. Yang kedua, Tuhan Yesus mempergunakan istilah harta. Nah, zaman dahulu, harta itu yang berkarat, kita tahu berarti kan logam. Maka kalau kita lihat, inilah logam-logam yang ada pada masa itu. Emas, perak, perunggu, dan tentu saja besi. Emas, kita tahu, adalah merupakan yang paling utama. Dan dibuat dari perhiasan, dibuat untuk perhiasan. Ada perabotan-perabotan tapi sangat spesial tujuannya kalau mempergunakan emas. Emas tidak berkarat. Demikian juga dengan perak, itu juga perhiasan. Dipakai untuk perhiasan, uang, perlengkapan-perlengkapan rumah, tetapi dia tidak berkarat. Sama juga dengan perunggu, walaupun nilainya jauh lebih murah dibandingkan perak, tetapi dipergunakan untuk perhiasan, kadang-kadang juga menjadi uang, perlengkapan rumah, tetapi tidak berkarat. Sementara besi, itu bukan harta, banyak nilainya, banyak jumlahnya, tetapi dia berkarat. Jadi yang mana yang berkarat? Kalau emas tidak berkarat, perak tidak berkarat, perunggu tidak berkarat, yang mana yang berkarat? Bagi orang kimia mengerti bahwa ya, emas, perak, perunggu bisa berkarat kalau mereka berada pada keadaan yang ekstrim atau keadaan yang panjang, yang konstan. Contoh misalkan di dalam air laut, dalam rentang waktu yang lama bisa berkarat. Atau kena cairan kimia tertentu, dan itu bisa membuat dia menjadi berkarat. Jadi hebatnya wisdomnya Tuhan Yesus adalah begini. Waktu dia bilang
harta itu bisa berkarat secara ilmu pengetahuan. Ya, walaupun kita tahu belum ada pelajaran kimia pada saat itu, Tuhan tahu bahwa ketika terekspos dengan sesuatu yang lama, terutama air laut misal contoh, atau saat kimia tertentu, dalam kondisi yang ekstrim, maka semua harta itu bisa berkarat. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dari pesan tentang harta yang berkarat itu? Maka dia bilang bahwa ketika hati kita lebih condong kepada harta duniawi, maka ketika datang keadaan ekstrim, ketika datang kesusahan yang konstan, yang datang terus-menerus, maka cinta kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, bisa menjadi hancur. Itulah sebabnya kalau kita memahami tentang hartanya Tuhan, God's treasure, maka yang pertama adalah kita tahu kita harus betul-betul mempergunakan harta itu untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua adalah, kalau kita tahu mengerti harta Tuhan, maka selain kita bekerja, kita kumpulkan harta di dunia, itu tidak ada masalah. Tetapi yang paling utama juga adalah, kita kumpulkan juga harta di sorga. Jangan kita kumpulkan harta dunia, tapi tidak kumpul harta di sorga. Karena kalau orang hanya mengumpulkan harta dunia, pikiran dia adalah itu miliknya. Maka dia tidak pikir tentang harta di sorga. Tetapi kalau orang memahami akan yang dia miliki merupakan milik Tuhan, maka dia juga fokus untuk mengumpulkan harta di sorga. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bicara tentang wisdom yang lebih tinggi, wisdom yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, tentang stewardship, saya hanya bicara tentang harta, treasure. Minggu depan mungkin orang bisa bicara tentang hal-hal yang lain. Maka ada dua hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama adalah gunakanlah harta kita untuk memuliakan Tuhan, to honor God. Dan yang kedua adalah harta yang terutama adalah harta di sorga. Mungkin hari ini kita di dunia kita tidak punya harta apa-apa. Tapi kamu tidak sadar di sorga kamu punya hartanya banyak. Kamu kaget di sorga kamu kaya raya sekaya-kayanya dalam konsepsi kebajikan. Hari ini mungkin kita anggap kita mikir orang sederhana, tidak punya banyak. Tetapi kalau kita kumpulkan harta di sorga yang tidak kelihatan, kita bertemu dengan Tuhan, kita memiliki kekayaan sorgawi yang luar biasa. Maka orang yang mengerti bahwa harta yang utama adalah harta yang Tuhan punya, maka dia akan fokus untuk mengumpulkan harta di sorga. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa membantu kita semua, dan semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita.